Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM H0712111070. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar dan value proposition. Nah, yang pertama itu segmentasi pasar. Nah, mengapa segmentasi pasar dibutuhkan dalam perjalanan proses suatu perusahaan? Soalnya menentukan segmentasi pasar sangatlah krusial agar perusahaan tersebut dapat memasarkan produk secara sempurna dan tepat sasaran. Apabila perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar dengan cara yang efektif, bahkan secara pribadi, perusahaan turut mempertinggi efektivitas pemasaran dan pula efisiensi asal daya perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan penyedia jasa les bahasa Inggris. Walau jasa yang disediakan sangatlah umum, tetapi pentingnya segmentasi pasar di bidang ini adalah untuk menentukan segmentasi yang tepat, apakah jasa ini untuk pelajar dasar atau mahasiswa, atau malah untuk para pekerja yang membutuhkan sertifikasi. Nah, bila perusahaan menyasar para pekerja dengan jasa pengajaran untuk mahasiswa, maka akan terjadi ketidakselarasan yang berujung tidak lakunya jasa yang perusahaan tersebut tawarkan. Selanjutnya, tujuan segmentasi pasar. Yang pertama itu ada meningkatkan layanan konsumen supaya lebih baik. Yang kedua, membuat strategi pemasaran lebih terarah. Yang ketiga, dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dan yang keempat, dapat mengenal lawan perusahaan. Nah, berikutnya, manfaat segmentasi pasar. Ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Yang keempat, memudahkan perusahaan buat mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Dan yang terakhir, memperoleh posisi yang menguntungkan. Berikutnya, jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi perilaku. Yang kedua, segmentasi psikografis. Yang ketiga, segmentasi demografis. Yang keempat, segmentasi demografis. Yang kelima, segmentasi waktu khusus. Berikutnya, value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang sudah dijanjikan oleh perusahaan untuk bisa diterima oleh pelanggan apabila mereka ingin membeli produknya. Hal tersebut bisa dinyatakan dengan kalimat mengajak calon pelanggan untuk turut menggunakan produk ataupun layanannya. Jadi dalam hal ini Anda harus mampu meyakinkan setiap calon pelanggan Anda agar yakin menggunakan produk dari Anda. Cara membuat value proposition. Yang pertama itu, ketahui dengan jelas visi dan misi perusahaan. Yang kedua, tunjukkan kemudahan yang akan didapatkan pelanggan. Yang ketiga, lakukan riset pada calon pelanggan dan menganalisis kompetitor. Nah, berikutnya elemen penting dari value proposition. Yang pertama, newness. Yang kedua, performa. Yang ketiga, customization. Yang keempat, design. Yang kelima, menyelesaikan masalah. Yang keenam, brand dan status. Yang ketujuh, harga. Dan yang kedelapan, aksesibilitas. Nah, penutupnya yaitu pelanggan adalah kunci yang terpenting yang harus didapatkan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai pebisnis, Anda harus mewawancara agar pelanggan Anda bisa merasa puas akan produk, barang atau jasa yang Anda tawarkan, sehingga bisnis Anda mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama, bisa bersaing dalam bisnis lain, memperoleh banyak keuntungan, mencapai kesuksesan, dan bisa memperoleh pelanggan setia. Oleh karena itu, value proposition harus dilakukan untuk dijadikan sebagai tolak ukur di mata pelanggan Anda. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.